Oke, baik. Kembali lagi di channel YouTube Randi Garage. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, men-sharing PPT saya dengan judul pembahasan tentang perbedaan dari motor diesel dan motor bensin yang ada di atas ini ya, guys. Nah, sebelum kita memasuki dari perbedaan kedua motor tersebut, nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kedua motor tersebut. Nah, pada motor diesel dan motor bensin merupakan dua jenis mesin pembakaran dalam atau disebut dengan internal combustion engine. Meskipun prinsip dasarnya sama, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam cara kerjanya, efisiensi, dan aplikasinya. Nah, dari motor diesel tersebut memiliki 4 langkah kerja yang dilaksanakannya, yaitu pertama ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, pada motor diesel, langkah hisapnya yaitu piston bergerak turun dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, menyebabkan udara bersih masuk ke dalam silinder melalui katup masuk yang terbuka atau katup intake manifoldnya, guys. Pada mesin diesel, hanya udara yang dihisap, bukan campuran udara dan bahan bakar, seperti pada motor bensin. Nah, langkah kedua yaitu ada langkah kompresi. Piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, mengkompresi udara dalam silinder. Udara dikompresikan hingga tekanan dan suhu yang sangat tinggi mencapai 500 sampai 700 derajat Celcius. Nah, langkah ketiga yaitu ada pada saat piston mencapai pada titik mati atas, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder oleh injektor. Karena suhu udara yang tinggi, bahkan bahan bakar yang langsung terbakar tanpa memerlukan busi, menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah dan menciptakan tenaga mekanis. Nah, langkah keempat yaitu ada langkah buang. Setelah piston mencapai titik mati bawah, katup buang terbuka dan piston bergerak kembali ke titik mati atas, mengeluarkan gas sisa pembakaran melalui saluran buang atau saluran exhaust manifold. Nah, selanjutnya yaitu dari motor diesel ada memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, efisiensi bahan bakar lebih tinggi, torsi lebih tinggi, daya tahan lebih lama, emisi karbon dioksida lebih rendah, dan cocok untuk menggunakan jarak jauh. Nah, dari kelebihan tersebut tentu ada juga kekurangannya, guys. Yang pertama yaitu ada perawatan yang lebih mahal, emisi polutan lebih tinggi, getaran dan suara lebih kasar, harga awal yang lebih mahal, dan tidak ideal untuk penggunaan jarak pendek, guys. Nah, dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya motor diesel yaitu motor yang menawarkan keunggulan utama dalam hal efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, torsi besar pada putaran rendah, dan daya tahan yang lebih lama, menjadikan pilihan ideal untuk kendaraan berat dan perjalanan jarak jauh, guys. Namun, kekurangan seperti biaya awal yang lebih mahal, perawatan yang lebih sulit, dan tingginya hasil gas buangnya. Untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan efisiensi, meskipun mungkin kurang cocok untuk penggunaan sehari-hari atau jarak pendek. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari motor diesel. Nah, yang selanjutnya itu ada motor bensin. Motor bensin bekerja sama seperti motor diesel, yaitu 4 langkah, yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, dan langkah usaha, beserta langkah buang. Nah, pada langkah hisap, piston bergerak turun dari TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah, menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup masuk yang terbuka atau katup intake, ya. Nah, langkah kedua yaitu ada langkah kompresi. Piston bergerak naik dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, mengkompresikan campuran udara dan bahan bakar dalam silinder. Pada titik ini, suhu dan tekanan campuran meningkat, tetapi tidak setinggi pada mesin diesel. Nah, yang ketiga yaitu ada langkah usaha. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi memercikkan api dan menyalakan campuran bahan bakar dan udara yang sebelumnya yang telah dimasukkan ke dalam silinder. Maka pembakaran ini menyebabkan ledakan kecil yang mendorong piston menciptakan tenaga mekanis yang digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin, guys. Nah, langkah yang keempat itu adalah langkah buang. Setelah piston mencapai ke titik mati bawah,
katup buang terbuka dan piston bergerak kembali ke titik mati atas, mengeluarkan gas sisa pembakaran melalui saluran buang. Nah, itulah langkah kerja dari motor bensin. Nah, selanjutnya yaitu sama seperti motor diesel motor bensin juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu harga awal lebih murah, performa akselerasi lebih baik, suara dan getaran lebih halus, murah dalam perawatan, dan emisi berikut lebih rendah. Nah, dibalik ke kelebihan tentu ada kekurangannya ya. Nah, kekurangannya yaitu efisiensi bahan bakar lebih rendah, daya tahan lebih rendah, torsi rendah pada putaran rendah, emisi karbon dioksida lebih tinggi, dan lebih mudah terbakar. Nah, dari penjelasan motor bensin tersebut dapat kita menarik kesimpulan dari motor bensin tersebut, yaitu motor bensin menawarkan keunggulan dalam hal harga yang lebih murah, akselerasi yang lebih baik, suara dan getaran yang lebih halus, serta cocok dalam perjalanan jarak pendek dan penggunaan sehari-hari. Namun, motor bensin memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah, torsi yang lebih kecil pada putaran rendah. Nah, pada masa pakai yang lebih pendek dibandingkan motor diesel. Selain itu, motor bensin menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih tinggi. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan motor bensin gas. Nah, dari perbedaan kedua tersebut dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya motor diesel lebih efisiensi menghasilkan torsi lebih tinggi dan lebih cocok untuk kendaraan berat atau perjalanan jarak jauh. Namun mesin ini lebih mahal, memerlukan perawatan lebih kompleks dan menghasilkan lebih banyak polutan berbahaya. Nah, sedangkan motor bensin yaitu motor bensin lebih murah, akselerasi lebih cepat dan lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari dengan perjalanan jarak pendek, namun konsumsi bahan bakarnya lebih sedikit boros dan mesin ini berkurang tahan lama dibandingkan mesin bensin. Nah, dari kedua materi tersebut dapat kita mengambil kesimpulannya. Pilihan antara motor diesel atau bensin tergantung pada kebutuhan pengguna. Apakah mengutamakan efisiensi, bahan bakar, dan daya tahan, yaitu dapat mengambil kalau memerlukan daya tahan kita dapat mengambil mesin diesel ya, atau performa dan biaya awal yang lebih rendah maka dapat kita mengutamakan mesin bensin. Nah, tujuan dari presentasi PPT ini atau PowerPoint text ini yaitu bertujuan untuk memahami prinsip kerja dari kedua mesin tersebut, menilai efisiensi bahan bakar, menjelaskan torsi dan akselerasi, dan menggambarkan emisi dan dampak lingkungan, beserta membantu memilih mesin sesuai kebutuhan. Nah, pada mesin bensin dan mesin diesel memiliki perbedaan pada bahan bakar juga. Nah, pada mesin diesel yaitu menggunakan diesel fuel. Ini adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh mesin diesel, yaitu solar. Memiliki kandungan energi tinggi dan lebih efisiensi dalam menghasilkan torsi. Nah, sedangkan pada mesin bensin memakai atau menggunakan bahan bakar atau disebut dengan gasolin atau petrol. Bensin, gasolin atau petrol bahkan bahan bakar utama untuk motor bensin tersedia dalam berbagai oktan, misalnya RON 92, RON 95. Dapat dicontohkan pada bahan bakar sebelumnya ada namanya premium, pertalite, dan pertamax yang mempengaruhi performa dan efisiensi mesin. Nah, jenis-jenis bahan bakar diesel terbagi atas 3 jenis ya. Yang pertama ada solar atau diesel fuel. Ini adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh mesin diesel. Solar memiliki kandungan energi tinggi yang lebih efisiensi dalam menghasilkan torsi. Nah, yang kedua ada biodiesel. Bahan bakar alternatif yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewan yang dapat dicampur dengan solar. Biodiesel lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Nah, yang ketiga ada HVO atau Hydrotreated Vegetable Oil, yaitu jenis biodiesel yang lebih bersih dan stabil dihasilkan melalui proses hidrogenasi minyak nabati. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis bahan bakar motor bensin ya, yaitu terdapat 3 jenis bahan bakar yang dapat dikonsumsi oleh motor bensin. Nah, pada pertama yaitu ada bensin, yaitu gasolin atau petrol, yaitu bahan bakar utama untuk motor bensin tersedia dalam berbagai oktan, misalnya RON 92, RON 95, seperti
premium, pertalite, dan pertamax yang mempengaruhi performa dan efisiensi mesin. Yang kedua yaitu ada E10 dan E20, yaitu maksud dari E10 dan E20 ini yaitu sebuah campuran bensin dengan etanol 10%. Nah, itu disebut dengan E10 atau E20, yaitu etanol tersebut dari sumber terbarukan seperti jagung, tebu yang mengurangi emisi karbon. Nah, yang ketiga yaitu ada gasohol, yaitu campuran bensin dan alkohol, biasanya etanol, dalam persentase yang lebih tinggi yang juga ramah lingkungan dan mengurangi sisa hasil gas buang atau sisa pembakaran. Nah, selanjutnya kita membahas tentang efisiensi dan konsumsi bahan bakar diesel. Nah, pada efisiensi dan konsumsi bahan bakar diesel ini, motor diesel memiliki 3 topik, yaitu yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih rendah dalam jangka panjang. Yang kedua, lebih efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, torsi lebih tinggi pada putaran rendah. Nah, itulah efisiensi dan konsumsi bahan bakar dari motor diesel. Nah, selanjutnya yaitu ada efisiensi dan konsumsi dari bahan bakar gasolin atau motor bensin. Juga memiliki 3, yaitu yang pertama yaitu konsumsi bahan bakarnya lebih tinggi, yang kedua efisiensi thermal lebih rendah dibandingkan motor diesel, torsi lebih rendah pada putaran rendah. Nah, itulah efisiensi dan konsumsi dari bahan bakar motor bensin ya guys. Nah, selanjutnya dari perbedaan motor diesel dan motor bensin, kedua motor tersebut memiliki perbedaan pada oli pelumasnya pada motor diesel dan motor bensin. Oli pelumas untuk motor diesel dan motor bensin memiliki perbedaan signifikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mesin masing-masing. Nah, perbedaan oli pelumas motor diesel dan motor bensin. Nah, pada oli motor diesel, oli pelumas motor diesel adalah jenis oli khusus yang dirancang untuk melumasi, mendinginkan, membersihkan, dan melindungi mesin diesel dari keausan dan kerusakan. Motor diesel bekerja dengan tekanan dan suhu yang lebih tinggi daripada motor bensin, sehingga oli yang digunakan harus memiliki sifat-sifat khusus untuk mengatasi kondisi ekstrim tersebut. Nah, oli motor diesel memiliki beberapa topik yang ingin saya share. Yang pertama yaitu viskositas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu zat adiktif pembersih dan dispersen. Yang ketiga yaitu ketahanan terhadap oksidasi dan suhu tinggi. Yang keempat anti korosi dan anti aus. Nah, selanjutnya yaitu ada oli pada motor bensin. Yaitu oli pelumas untuk motor bensin adalah cairan yang dirancang khusus untuk melindungi, melumasi, dan mendukung kinerja mesin bensin. Fungsinya tidak hanya untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin, tetapi juga untuk menjaga mesin tetap bersih, mendinginkan mesin, dan memperpanjang umur mesin. Nah, pada oli motor bensin memiliki beberapa kandungan yang ada di dalamnya, seperti viskositas yang lebih rendah, zat aktif anti gesekan, dan additive deterrent dan adanya kandungan deterjen. Dan yang keempat yaitu ada ketahanan terhadap oksidasi dan degradasi. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja motor diesel dan motor bensin. Nah, prinsip kerja motor diesel yaitu menggunakan panas dari kompresi untuk menyalakan bahan bakar. Yang kedua yaitu rasio kompresi lebih tinggi, yaitu 14:1 hingga 25:1. Dan juga tidak memerlukan busi untuk pembakaran, berbalik dengan motor bensin. Nah, dapat disimpulkan bahwa motor diesel ini tidak memerlukan percikan bunga api untuk terjadinya proses pembakaran, tidak sama dengan motor bensin. Nah, prinsip kerja motor bensin yaitu yang pertama menggunakan percikan dari busi untuk menyalakan bahan bakar. Yang kedua, rasio kompresi lebih rendah, 8:1 hingga 12:1, dan juga pembakaran diatur oleh busi. Nah, itulah prinsip kerja motor bensin. Nah, dapat kita simpulkan perbedaan motor diesel dan motor bensin. Pilihan antara motor diesel dan motor bensin harus didasarkan pada prioritas dan kebutuhan pengguna. Jika efisiensi bahan bakar, daya tahan, dan kemampuan angkut yang lebih tinggi faktor utama, maka mesin diesel adalah pilihan yang lebih baik. Meski biaya perawatan yang berat, kendaraannya yang lebih besar. Sebaliknya, jika kenyamanan, biaya perawatan yang lebih murah, dan akselerasi cepat menjadi prioritas, mesin bensin menawarkan solusi yang lebih sesuai, meskipun kurang efisiensi dalam hal konsumsi bahan bakar. Pada akhirnya, keputusan terbaik adalah memilih jenis motor yang paling sesuai dengan pola penggunaan dan kebutuhan individu atau aktivitas. Nah, itulah
presentasi PowerPoint teks saya dengan judul perbedaan dari motor diesel dan motor mesin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.